Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat religi. Jumpa lagi bersama saya Natasha dalam program podcast Rumah Kita Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku dengan tema Halal Bihalal Saling Memaafkan Arena Merajut Persaudaraan Sejati. Nah, kali ini saya berada bersama dengan 3 narasumber. Salah satunya Bapak Manan Latokonsina sebagai Ketua Umum Alumni IAIN STN Ambon. Assalamualaikum Bapak. Selamat datang Bapak di podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Selanjutnya Bapak Muslim Diken, Sekretaris Umum Alumni. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih sudah bergabung dalam podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Selanjutnya, selain Pak Manan dan Pak Muslim, saya memperkenalkan Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Pak Rusdi Latokonsina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Bapak, di sini saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan langsung. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Pak Manan selaku Ketua Umum Alumni IAIN STN Ambon, Pak, dalam acara Halal Bihalal Alumni IAIN STN Ambon. Pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan yaitu apa saja Pak yang mendorong sehingga alumni ini dibentuk? Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Memang ya cukup menarik ya soal alumni IAIN STN Ambon. Apa sesungguhnya yang mendasari kita sehingga membentuk organisasi yang namanya Ikatan Alumni IAIN Ambon itu? Yang pertama tentunya kita menyadari penuh bahwa para alumni IAIN Ambon berasal dari latar belakang yang berbeda. Di IAIN sendiri terdapat beberapa fakultas yang juga dari sisi disiplin ilmu juga sangat berbeda. Ya, walaupun pada akhirnya semua keilmuan di IAIN itu berorientasi kepada ilmu agama, tapi bahwa dalam perspektif tertentu ada perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh para alumni itu. Sehingga kadangkala perbedaan itu memunculkan satu hal dikotomis antara alumni IAIN. Padahal dari sisi misi, visi dan misi IAIN itu semuanya sama, adalah untuk kemaslahatan umat dalam konteks berbangsa dan bernegara. Oleh karena itulah maka dalam rangka mewujudkan kesatuan visi dan misi para alumni IAIN yang berbeda-beda tadi disiplin ilmunya, bisa berada pada satu ruang khusus organisasi yang pada akhirnya mampu untuk memperjuangkan visi dan misi sebagai alumni IAIN dimaksud. Ya, kira-kira itu. Baik Pak, terima kasih atas jawaban Bapak. Selanjutnya saya beralih ke pertanyaan kedua. Saya minta ke Pak Muslim untuk bisa menjelaskan Pak, dibentuknya alumni kan pasti ada visi misi yang ingin dicapai oleh alumni. Bapak bisa jelaskan Bapak terkait dengan visi misi yang mau dibentuk seperti apa Pak alumni ini? Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurina waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mungkin sebelum saya sampaikan tentang visi misi, kalau alumni IAIN itu latar belakang dibentuknya alumni IAIN itu ada aturan ya. Baik. Ada yang namanya di IAIN namanya statuta. Ya, statuta itu sebagai aturan kerja untuk lembaga IAIN. Dalam hal ini di alumni itu ada yang namanya statuta. Kemudian kenapa alumni itu dibentuk sesuai statuta pada beberapa poin. Yang pertama itu alumni itu dibentuk dimasukkan yang pertama mempererat dan membina kekeluargaan antar alumni. Itu yang pertama. Dan yang kedua membantu peningkatan peran alma mater dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi.
dan kemudian menjalankan usaha dan aktif memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan alma mater dan untuk kemajuan serta kesejahteraan mahasiswa dan alumni. Dan yang berikutnya memberikan motivasi kepada alumni untuk pengembangan dan penerapan keahlian serta profesi bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan alma mater. Dan yang terakhir memelihara dan menjunjung tinggi nama alma mater. Baik, Pak. Gitu. Terima kasih Bapak Muslim atas jawaban terkait dengan visi misi dibentuknya alumni IAIN STAIN Ambon. Selanjutnya di sini ada pertanyaan terkait struktur alumni. Saya minta ke Pak Ketua Umum atau Pak Sekretaris bisa menjawab. Selanjutnya dengan mungkin saya langsung selain struktur siapa saja Pak yang diundang dalam acara halal bihalal. Nanti yang diundang itu nanti langsung Bapak Ketum nanti yang baik nanti Pak. Struktur saya nanti jawaban struktur. Ya, baik, Pak. Aturan di IAIN Ambon statuta kembali ke statuta bahwa ada struktur kepengurusan alumni IAIN STAIN Ambon. Jadi di IAIN Ambon itu ada S1 terdiri dari beberapa fakultas, misalnya fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan, lalu fakultas syariah dan ilmu hukum, kemudian fakultas dakwah dan usuluddin, dan ada yang terakhir fakultas ekonomi Islam. Dan kemudian ada juga pasca sarjana. Pasca sarjana itu juga alumni juga ada. Jadi secara aturan setiap fakultas dia punya alumni. Jadi misalnya pasca sarjana punya alumni sendiri. Kebetulan pasca sarjana itu ketua alumninya saya sendiri, pasca sarjana. Kemudian setiap fakultas dan di SK-kan oleh direktur pasca sarjana. Kemudian fakultas juga punya alumni ada. Itu semua masing-masing di SK-kan oleh masing-masing dekan. Dari beberapa dekan itu disekian oleh dekan. Kemudian ada pengurus alumni secara umum. Pengurus alumni secara umum itu semua dari fakultas pasca sarjana itu semua dibawa ke pengurusan secara umum. Lalu SK-nya dibuat oleh rektor IAIN Ambon. Itu untuk pengurus umumnya. Baik Pak. Ini alumninya dibentuk tahun berapa Pak? Alumni kalau sejak untuk S1 itu sejak tahun kalau tidak salah itu sekitar tahun 2000. 2000. Ya. Cukup lama. Secara kebetulan pertama sekali yang ketua alumni itu adalah Dr. Hasbullah Tisuta dan saya sendiri sebagai sekretaris. Dan ide pembentukan alumni dari saya sendiri. Dan kemudian untuk alumni pasca sarjana itu baru saya sekitar tahun 2017 dibentuk. Saya sudah ada pasca sarjana itu. Dan secara kebetulan itu saya juga sendiri sebagai penggagas dan saya sebagai ketuanya. Baik, gitu. Pak. Makasih. Baik Pak, makasih. Ini 10 tahun udah berarti dari tahun 2000 ya Pak ya. Berarti udah cukup lama. Kayaknya lebih dari 2000 20 tahun kali Pak ya. Ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya ingin bertanya ke Pak Kabak Pak, selaku alumni IAIN. Bagaimana Pak Bapak melihat bagaimana dibentuknya organisasi ini Pak? Selaku Bapak kan sebagai alumni IAIN STAIN Ambon. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa organisasi alumni IAIN dan STAIN Ambon ini dibentuk dan kami sebagai alumni itu sudah dilibatkan ya sebagai bagian dari organisasi alumni ini. Dalam perkembangannya tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah kami ikuti. Dan kami merasa bersyukur sekali bahwa sampai dengan saat ini masih tetap eksis. Dan memang itu yang kita harapkan selaku alumni, salah satu alumni IAIN. Memang alumni IAIN cukup banyak sekali ya, tersebar di berbagai instansi pemerintahan
di provinsi, kabupaten, bahkan sampai dengan di luar provinsi Maluku, dan menduduki berbagai posisi-posisi penting juga di berbagai instansi yang ada. Oleh karena itu kami merasa berterima kasih sekali ya kepada Pak Ketua dan Pak Sekretaris yang sudah menakodai organisasi ini dan melibatkan kami selaku bagian daripada organisasi ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini di tahun ini keinginan untuk melakukan kegiatan halal bihalal ya tahun 1445 Hijriah 2024 ini yang sudah direncanakan yang akan melibatkan seluruh alumni. Tentunya selaku alumni IAIN kami merespon baik rencana ini, dan saya mengajak kepada seluruh alumni IAIN Stein Ambon yang ada di Provinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon, ya, marilah kita mengambil bagian dalam kegiatan yang sangat penting ini. Ya, saya kira ini forum yang sangat baik sekali untuk kita merajut kembali hubungan silaturahmi kita. Mungkin di beberapa waktu yang lalu kita sibuk ya dengan tugas-tugas masing-masing. Ya, dengan momen ini saya kira menjadi salah satu momen yang sangat strategi untuk kita merajut kembali hubungan silaturahmi kita selama ini untuk lebih memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran ya yang lebih positif untuk pengembangan organisasi yang menjadi kebanggaan kita bersama. Sekali lagi saya menghimbau selaku salah satu alumni IAIN Ambon, Stein Ambon, ya saya menghimbau marilah kita memberikan dukungan ya, berpartisipasi aktif dalam kegiatan halal bihalal yang akan dilaksanakan beberapa waktu yang akan datang. Saya kira itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Saya kembali ke pertanyaan selanjutnya ke Pak Ketum, Pak Ketua Umum. Ya. Terkait dengan tadi saya tanyakan siapa saja Pak yang diundang dalam acara halal bihalal. Ya, alhamdulillah kita pada tahun ini alumni IAIN Stein Ambon berencana pada tanggal 22 nanti, 22 April ini Pak. April ini insya Allah akan melaksanakan halal bihalal, kegiatan halal bihalal di lantai 3 kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku. Ya. Insya Allah terima kasih banyak atas himbauan Pak Kabak yang juga adalah alumni IAIN Stein Ambon. Ya, alhamdulillah. Ini alumni terbaik kita. Ya, Masya Allah Pak. Ada beberapa alumni yang hari ini sudah sangat dominan di pentas publik. Yang pertama Pak Kakanul sendiri, kemudian Pak Kabak. Ada juga mantan wali kota Tual, Pak Adam Rahayaan. Alhamdulillah beliau adalah alumni IAIN yang pertama kali menduduki jabatan sebagai wali kota. Ya. Dan beberapa kepala bidang yang ada di Kementerian Agama Provinsi Maluku juga adalah alumni IAIN ya, di samping Kemenak Kabupaten Kota. Insya Allah pada acara halal bihalal nanti yang akan kita rencanakan pada tanggal 22 akan dihadiri oleh teman-teman alumni IAIN Stein Ambon ya, se-Maluku, terutama yang ada di Kota Ambon. Kemudian yang ada di Kementerian Agama, yang ada di KUA gitu ya. Semua kita libatkan dalam kegiatan halal bihalal itu. Berarti yang muda-muda juga Pak alumni. Yang muda-muda yang baru-baru kemarin juga alhamdulillah dilibatkan. Baik. Kita undang semua. Kita undang semua alumni IAIN dan alhamdulillah tercatat udah lebih dari 10.000 ya. Alumni IAIN Yang nanti akan hadir di
Iya, tercatat lebih dari 10.000 alumni IAIN di Maluku. Ya. Dan insya Allah kita undang semua. Target kita memang lebih dari 500 ya, lebih dari 500 alumni IAIN yang akan menghadiri acara halal bihalal nanti. Nah, pada kegiatan halal bihalal itu, insya Allah yang kami undang sebagai penceramah atau yang memberikan tausiah adalah Profesor Dr. Muhammad At-Tamimi. Ya, beliau juga adalah sebagai alumni Ketua Stein, bahkan pendiri dan sesepuh kita. Dan oleh karena itu mudah-mudahan kehadiran beliau sebagai penceramah nantinya akan mampu untuk memiliki magnet tersendiri dalam rangka membangun ukhuwah kebersamaan di antara alumni IAIN Stein Ambon. Ya, saya kira ini yang insya Allah akan kami lakukan dengan mengundang semua alumni yang ada di provinsi ini. Mudah-mudahan semuanya punya waktu, punya kesediaan ya waktu untuk datang sama-sama dengan kita sehingga kebersamaan di antara kita betul-betul terjalin dengan baik. Ya, selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir Pak Manan selaku Ketua Umum. Bapak kan mengusung terkait dengan saling memaafkan, arena merajut persaudaraan sejati, Pak. Maksud dari arti yang diusung dari tema itu Bapak bisa jelaskan, Pak? Iya. Pada momen halal bihalal nanti yang akan dilaksanakan oleh alumni IAIN pada tanggal 22 itu, kita mengusung tema saling memaafkan, halal bihalal, saling memaafkan arena merajut persaudaraan sejati. Ya. Jadi pada saat kita sebelum memasuki bulan Ramadan, tentunya banyak hal yang terjadi dan itu akan terjadi gesekan di antara kita. Nah, pada momentum halal bihalal itu kami maksudkan agar gesekan-gesekan yang telah terjadi sebelumnya bisa kita rajut kembali. Ya, jadi persaudaraan di internal alumni IAIN bisa kita rajut kembali dalam rangka untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ya, ini yang menjadi substansi ya pelaksanaan halal bihalal. Jadi poinnya adalah kita saling memaafkan dan kemudian kita merajut kebersamaan persaudaraan yang sejati di antara kita. Ya, sehingga konflik-konflik atau perbedaan pendapat, sikap ya yang sebelumnya terjadi bisa kita saling memaafkan satu dengan yang lain pada momentum halal bihalal. Saya kira itu yang menjadi substansi ya pelaksanaan halal bihalal yang dilaksanakan oleh alumni IAIN. Baik, terima kasih Bapak. Sekali lagi Pak, saya minta harapan dari masing-masing Pak terkait dengan halal bihalal Ikatan Alumni IAIN Stein Ambon. Dari Pak Kabak dulu Pak. Tentunya sebagai salah satu alumni IAIN Ambon, kami berterima kasih kepada Pak Ketua Pak Manan Latkonsina dan Pak Sekretaris Umum Pak Muslim yang sudah menginisiasi halal bihalal yang akan dilaksanakan tanggal 22 ini. Harapan kami selaku alumni kepada kita semuanya ya, khususnya para alumni yang ada di Kota Ambon ya, marilah kita bersama-sama ikut merayakan halal bihalal yang saya kira ini dalam suasana Idul Fitri ya. Selesai Idul Fitri kita meriahkan ya acara ini ya, dan mohon untuk bisa hadir ya, karena kapan lagi ya kita bisa bersilaturahmi dalam momen-momen seperti ini di tengah-tengah kesibukan kita yang cukup banyak. Saya yakin bahwa seluruh alumni yang ada di Kota Ambon, baik itu sebagai ASN ya,
penyuluh agama, para penghulu, para KUA, kepala KUA ya, dan para pegawai ASN yang ada di Kementerian Agama. Saya kira hampir sebagian besar adalah para alumni. Ya, saya menghimbau ya untuk marilah sama-sama kita sukseskan pelaksanaan halal bihalal yang diselenggarakan oleh pengurus besar alumni YN Ambon tahun 2024 ini. Saya kira demikian. Selanjutnya Pak Manan, harapan masing-masing Pak. Iya, harapan kita sesungguhnya adalah bagaimana momentum halal bihalal ini para alumni YN STAIN Ambon mampu merajut kebersamaan, memperkuat dan mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita, sehingga dari ukhuwah itu kita akan mampu memberikan yang terbaik untuk kemaslahatan bangsa dan negara, kemaslahatan provinsi yang sama-sama kita cintai dan kota yang sama-sama kita cintai ini. Ya, saya kira itu poinnya. Makasih Baik banyak. Pak, terima kasih. Harapan Bapak Pak terkait dengan alumni. Ya, terima kasih. Harapan saya sebagai Sekretaris Umum Alumni agar seluruh pengurus alumni Ikatan Alumni YN STAIN Ambon dapat menghadiri acara halal bihalal ini, dan seluruh anggota-anggota, dan bukan saja yang hadir anggota-anggota para alumni yang lama-lama, tapi alumni-alumni yang baru-baru ini saya mengharapkan supaya bisa menghadiri, supaya kita saling kenal mengenal antara senior yang junior kan gitu. Betul. Mudah-mudahan sesuai tema kita saling memaafkan dan kita merajut persaudaraan yang sejati. Saya kira demikian. Baik, terima kasih atas kedatangan Bapak narasumber yang sudah hadir di podcast Rumah Kita. Baik, demikian podcast Rumah Kita bersama alumni YN STAIN Ambon bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Natasha undur diri. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.